Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Dianawati dengan nomor NIM 1908203221. Saya dari jurusan Perbankan Syariah F semester 4. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu return of equity, apa itu debt to equity, dan saya akan memaparkan perbandingan hasil analisis saya berdasarkan beberapa perusahaan. Yang pertama itu return on equity atau biasa disingkat dengan ROE. Apa sih ROE itu? ROE lebih dikenal juga dengan sebutan rasio pengembalian ekuitas, yaitu adalah rasio profitabilitas yang mengatur suatu kemampuan pada sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang saya analisis yaitu perusahaan BC. Adapun ROE dari perusahaan BC ini sendiri yaitu 13,26% pada tanggal 30 September 2020. Di sini juga saya menampilkan hasil laporan keuangan dari perusahaan BC tersebut. Baik, yang kedua yaitu debt to equity ratio. Apa sih debt to equity ratio itu? Debt to equity ratio atau yang biasa disingkat dengan DER adalah rasio hutang terhadap ekuitas atau rasio keuangan yang membandingkan antara jumlah hutang dengan ekuitas. Ekuitas dan jumlah hutang ini digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan yang harus berada pada jumlah yang proporsional. Selain itu, debt to equity ratio ini juga biasa disebut rasio leverage atau rasio pengungkit, di mana rasio ini digunakan untuk melakukan pengukuran dari suatu investasi yang ada di dalam perusahaan. Pada perusahaan yang saya analisis yaitu perusahaan BC memiliki DER sejumlah 37,096%. Dan berikut saya tampilkan juga data laporan keuangan dari perusahaan BC itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu data perbandingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, yaitu diantaranya ada perusahaan BC, PTBA, dan Garuda Food. Di sini ada ringkasan-ringkasan dari beberapa perusahaan, yaitu perusahaan BC, PTBA, dan Garuda Food. Ya, dapat kita lihat ROE dari beberapa perusahaan. Yang pertama yaitu ROE dari perusahaan BC 13,26%, dari perusahaan PTBA 18,59%, dan Garuda Food yaitu 16%. Nah, dapat kita lihat dari tiga perusahaan ini PTBA lah yang menempati unggul dalam ROE. Semakin tinggi ROE, maka semakin efisien perusahaan itu dalam mengelola perusahaannya. Yang selanjutnya yaitu dividend yield. Dapat kita lihat BC yaitu 3,35%, PTBA 13,306%, dan Garuda Food 1,89%. Dividend yield itu sendiri termasuk salah satu parameter menilai pergerakan harga sebuah saham. Semakin besar dividen yield yang dibagi, maka harga saham emiten akan cenderung naik juga. Selanjutnya yaitu harga saham. Dapat kita lihat dari tiga perusahaan ini memiliki harga saham yang tentunya berbeda-beda. Yang pertama yaitu BC dengan harga saham 1.135, PTBA dengan harga saham 2.660, dan Garuda Food dengan harga saham 100.
Dapat kita lihat di antara 3 perusahaan ini, PTBA lah yang memiliki harga saham tertinggi di antara ketiga perusahaan tersebut. Jadi dari perbandingan ketiga perusahaan tersebut dapat kita lihat. Jadi dari perusahaan BC, PTBA, dan Garuda Food memiliki nilai yang berbeda, baik dalam harga saham, nilai kapitalis, sampai dividen yield. Bahkan bukan hanya ketiga perusahaan itu saja, tetapi memang setiap perusahaan memiliki nilai yang berbeda. Dan dari nilai tersebut dapat kita lihat mana perusahaan yang lebih efisien dan mana perusahaan yang lebih baik untuk kita pilih. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai materi return on equity dan debt to equity. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.